Bau obat-obatan di ruang ICU itu biasanya terasa seperti lonceng kematian. Tapi bagi Fitri, sore itu yang lebih menyakitkan bukanlah suara mesin monitor, melainkan kenyataan bahwa saldo rekeningnya hanya tersisa Rp10.000, sementara tagihan rumah sakit ibunya mencapai 45 juta. Suaminya menolak membantu. Mertuanya selalu merendahkannya. 5 tahun pernikahan terasa seperti pengabdian tanpa harga diri. Namun takdir berubah dalam satu kalimat. Sebuah warisan Rp150 miliar jatuh ke tangannya. Dan sejak saat itu, orang-orang yang dulu meremehkannya mulai menunjukkan wajah asli mereka. Tapi mereka lupa satu hal. Harta bisa menjadi ujian. Dan Fitri memilih untuk lulus dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Bau obat-obatan yang tajam dan bunyi ritmis dari mesin bed monitor di ruang ICU itu biasanya terasa seperti lonceng kematian bagi Fitri. Namun sore ini suara itu tertelan oleh gemuruh di kepalanya. Di tangannya selembar tagihan rumah sakit senilai Rp45 juta, terasa lebih berat daripada beban hidup yang ia pikul selama 5 tahun pernikahannya dengan Zaki. Ibunya sedang bertaruh nyawa di dalam sana. Sementara saldo di rekening Fitri hanya menyisakan angka Rp10.000. Ia sudah mencoba menghubungi Zaki berkali-kali. Suaminya itu hanya menjawab dengan nada malas. Beralasan sedang sibuk di kantor dan tidak memiliki uang simpanan karena cicilan motor barunya baru saja jatuh tempo. Fitri merasa sendirian. Seolah dunia sedang meremas jantungnya hingga kering. Di tengah keputusasaan itu, seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang kaku dan tas jinjing kulit yang tampak mahal berjalan mendekatinya. Pria itu adalah Pak Baskoro, pengacara kepercayaan almarhumah nenek Fitri yang sudah tidak ia temui selama hampir 10 tahun sejak perselisihan keluarga besar mengenai warisan masa lalu. Ibu Fitriana, suara Pak Baskoro tenang namun berwibawa, memecah kesunyian koridor rumah sakit yang dingin. Saya sudah mencari Anda sejak kemarin. Saya membawa amanah terakhir dari almarhumah nenek Lastri. Fitri mendongak, matanya sembab. Nenek, tapi beliau sudah meninggal bulan lalu, Pak. Saya bahkan tidak diizinkan datang ke pemakamannya oleh keluarga besar. Pak Baskoro duduk di sebelah Fitri, menjaga jarak yang profesional, namun tetap menunjukkan empati. Nenek, Anda tahu persis apa yang terjadi? Beliau sengaja menyimpan wasiat ini dalam pengawasan saya selama 30 hari setelah kematiannya. Beliau ingin memastikan wasiat ini jatuh tepat ke tangan Anda tanpa campur tangan orang lain. Pak Baskoro mengeluarkan map tebal berwarna biru tua. Nenek Lastri mewariskan seluruh aset pribadinya kepada Anda. Tanah di pusat kota, saham di perusahaan manufaktur keluarganya, dan tabungan tunai. Total nilai likuiditas dan aset tetapnya mencapai Rp150 miliar. Semuanya atas nama Anda, Fitri. Mutlak. Dunia seolah berhenti berputar. 150 miliar. Fitri menatap angka-angka yang tertera di dokumen legal itu dengan tangan gemetar. Di saat ia baru saja meratap karena tidak bisa membayar pengobatan ibunya, takdir melemparkan gunung emas ke hadapannya. Namun, alih-alih merasa senang, ada rasa takut yang merayap di tengkuknya. Ia tahu benar siapa orang-orang yang ada di rumahnya sekarang. Satu hal lagi, Fitri, lanjut Pak Baskoro. Suaranya merendah. Nenek berpesan, harta ini adalah ujian, bukan sekadar hadiah. Beliau ingin Anda menjadi wanita yang kuat, bukan hanya wanita yang kaya. Saya akan berdiri di belakang Anda sebagai pelindung hukum jika ada pihak-pihak yang mencoba mengusik hak Anda. Fitri mengangguk pelan. Air matanya jatuh mengenai kertas wasiat itu. Perasaan lega karena bisa menyelamatkan ibunya bercampur dengan kecemasan yang mendalam. Ia segera menandatangani dokumen darurat yang memungkinkan Pak Baskoro melunasi seluruh biaya rumah sakit saat itu juga. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api di padang ilalang. Ketika Fitri melangkah masuk rumah kontrakannya yang sempit untuk mengambil beberapa keperluan ibunya, ia tidak disambut oleh suasana sepi seperti biasanya. Lampu ruang tamu menyala terang. Zaki, Bu Siska,
dan Dian sudah duduk melingkar di meja makan yang kecil. Seolah sedang menunggu kepulangan seorang pahlawan. Fitri, sayang, kamu sudah pulang. Zaki berdiri langsung menghampiri Fitri dan mencoba memeluk bahunya. Aroma parfum murah suaminya yang biasanya terasa biasa saja, kini mendadak terasa menyesakkan. Zaki yang biasanya ketus jika Fitri menanyakan uang belanja kini tersenyum begitu manis, hingga terasa palsu. "Kenapa kalian semua di sini?" tanya Fitri datar. Ia meletakkan tasnya di kursi. Bu Siska, mertuanya bangkit dari duduknya dengan gerakan yang dibuat-buat lemah lembut. Wanita yang biasanya selalu mengkritik masakan Fitri dan menyebutnya pembawa sial, karena tak kunjung memberikan cucu itu, kini menggenggam tangan Fitri dengan erat. "Menantuku yang baik, ibu sudah dengar dari Zaki. Ya Tuhan, Nenek Lastri memang orang baik. Dia tahu betapa menderitanya kamu tinggal di rumah sempit ini. Akhirnya doa ibu setiap malam agar keluarga kita diangkat derajatnya dikabulkan," ucap Bu Siska dengan nada dramatis. Matanya berkaca-kaca. Namun Fitri menangkap bagaimana mata itu sesekali melirik ke arah tas Fitri, seolah mencari tumpukan uang di sana. Dian, adik ipar Fitri yang masih kuliah dan terkenal malas ikut mendekat. "Kak Fitri, aku benar-benar terharu. Tadi aku sempat lihat di internet aset Nenek Lastri itu banyak sekali ya. Kakak sekarang jadi orang terkaya di keluarga kita." Aku sampai menangis saking senangnya. Fitri merasakan mual di ulu hatinya. Menangis? Dian bahkan tidak pernah menyapa ibunya yang sakit di rumah sakit. "Terima kasih atas perhatiannya. Tapi fokusku sekarang hanya kesembuhan ibu," sahut Fitri singkat. Zaki menarik kursi untuk Fitri dengan sangat sopan. "Tentu sayang. Ibu pasti sembuh. Kita akan pindahkan ibu ke kamar VIP paling mahal besok pagi. Uang bukan masalah lagi bagi kita sekarang, kan?" Zaki mengusap tangan Fitri. "Aku sudah memikirkan semuanya. Sebagai suamimu, aku akan membantumu mengelola semua warisan itu. Kamu pasti pusing mengurus angka-angka sebanyak itu sendirian. Biar aku yang atur keuangannya. Kamu fokus saja merawat ibu." Kalimat itu bagaikan alarm peringatan di kepala Fitri. Ia teringat ucapan Pak Baskoro di rumah sakit. Harta ini adalah ujian. Ia melihat tatapan Zaki yang lapar, tatapan Bu Siska yang penuh perhitungan, dan bagaimana Dian sudah mulai asyik menggeser-geser layar ponselnya, mungkin sudah memasukkan beberapa barang mewah ke keranjang belanja online-nya. Uangnya belum cair sepenuhnya. "Mas, masih banyak urusan administrasi yang rumit." Bohong Fitri kecil mencoba mengukur reaksi mereka. Wajah Zaki berubah sedikit menegang. Namun ia segera menguasai diri. "Ah, tidak apa-apa. Pak Baskoro itu pengacara hebat. Dia pasti bisa mempercepatnya. Oh ya, tadi ibu bilang rumah kita ini sudah tidak layak untuk orang dengan status sepertimu. Mungkin besok kita bisa mulai melihat-lihat brosur rumah di Dharma Wangsa." "Benar, Fitri," timpal Bu Siska cepat. "Ibu sering sesak napas di sini karena sirkulasi udaranya buruk. Kalau kita punya rumah besar dengan taman, mungkin kesehatan ibu juga membaik. Kita ini keluarga, kan? Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kami juga." Fitri menarik tangannya perlahan dari genggaman Bu Siska. Ia merasakan kekosongan yang aneh. 5 tahun ia mengabdi di keluarga ini, bekerja serabutan untuk menutupi kekurangan gaji Zaki. Namun, tak sekalipun ia merasa dihargai. Sekarang hanya dalam hitungan jam setelah kabar warisan itu tiba, ia mendadak menjadi pusat semesta mereka. "Aku capek, Mas. Aku mau istirahat sebentar sebelum balik rumah sakit," kata Fitri sambil berdiri. "Tentu sayang. Istirahatlah. Oh, ini ponselmu tertinggal di meja." Zaki menyerahkan ponsel Fitri dengan senyum lebar. Saat Fitri masuk ke kamar dan menutup pintu, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dari Pak Baskoro yang memberitahukan bahwa ia telah menyiapkan rekening khusus yang hanya bisa diakses dengan biometrik wajah Fitri sendiri. Tiba-tiba ia mendengar bisikan dari balik pintu kamar yang tipis. "Zaki, pastikan dia tidak macam-macam dengan pengacara itu. 150 miliar itu bisa membuat kita hidup 7 turunan. Jangan sampai dia memberikan sepeser pun pada keluarga ibunya yang miskin itu." Itu suara Bu Siska. Nadanya tajam dan penuh perintah. Sangat berbeda dengan suara lembutnya beberapa menit lalu. "Tenang,
Bu. Fitri itu penurut. Dia cinta mati sama aku. Sekali aku ancam cerai, dia pasti menyerahkan semuanya padaku. Ibu siapkan saja daftar rumah yang ibu mau. Jawab Zaki dengan nada meremehkan. Fitri memejamkan mata rapat-rapat. Jantungnya berdegup kencang. Rasa sedih yang tadinya mendominasi kini perlahan menguap, digantikan oleh rasa dingin yang membeku di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat perlindungan, melainkan sarang serigala. Dengan jempol yang sedikit gemetar, Fitri mengetik pesan balasan kepada Pak Baskoro. Pak Baskoro, tolong siapkan dokumen perjanjian pemisahan harta secara diam-diam. Dan satu lagi, kirimkan saya kontak detektif swasta yang Bapak kenal. Saya ingin tahu kemana saja perginya gaji Zaki selama setahun terakhir. Fitri menarik napas panjang lalu menghapusnya pesan tersebut setelah terkirim. Ia keluar dari kamar dengan wajah yang tampak lelah dan rapuh, sengaja menunjukkan sisi lemahnya di depan Zaki yang sedang menonton TV di ruang tamu. Mas, panggil Fitri pelan. Kartu ATM-aku patah tadi di rumah sakit. Bisa tolong ambilkan dompetku di tas? Aku butuh bantuanmu untuk mendaftarkan mobile banking baru besok. Tapi pakai nomor ponselmu saja supaya kamu bisa bantu aku mengawasi pengeluaran. Zaki melonjak kegirangan. Matanya berkilat penuh kemenangan, seolah-olah mangsanya baru saja menyerahkan diri. Tentu sayang, tentu. Sini, biar Mas yang urus semuanya besok. Kamu memang istri yang paling pengertian. Zaki tidak tahu bahwa di balik wajah tunduk Fitri, sebuah rencana besar sedang mulai disusun. Fitri telah membuat keputusan pertamanya, memberikan umpan kecil agar sang predator merasa telah menang sebelum ia menutup perangkapnya rapat-rapat. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kafe terasa dingin. Herman sudah duduk di sana, menyesap kopi hitam dengan ekspresi angkuh yang khas. Fitri melangkah masuk, tatapan matanya tajam, tidak lagi menunjukkan kerapuhan. Ia memilih meja yang sedikit tersembunyi, jauh dari keramaian. Pagi, Pak Herman, sapa Fitri, suaranya tenang. Terima kasih sudah mau datang. Saya punya sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekadar menagih utang Zaki. Herman tersenyum miring. Oh ya? Saya kira Anda akan datang dengan amplop tebal untuk menebus aset nenek Anda. Fitri mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku blazernya dan meletakkannya di atas meja. Di dalam flash disk ini ada rekaman suara rencana pembobolan aset saya, laporan audit investigasi Zaki di Garuda Manufaktur, dan yang paling penting, bukti-bukti keterlibatan Anda dalam skema judi Zaki dan upaya pemalsuan tanda tangan, ujar Fitri datar. Wajah Herman seketika menegang. Senyumnya menghilang. Apa maksud Anda? Anda tahu persis maksud saya. Fitri melanjutkan, Anda menekan Zaki agar menjaminkan rumah nenek saya, tahu betul nilai sebenarnya akan naik karena proyek tol. Anda juga terlibat dalam upaya pemalsuan dokumen yang disiapkan Zaki untuk mengambil alih saham perusahaan saya. Saya punya bukti, Pak Herman, dan saya tidak segan-segan menyerahkannya ke pihak berwajib. Herman bersandar di kursinya, tatapannya kini dipenuhi perhitungan. Jadi, apa yang Anda inginkan, Ibu Fitri? Apakah Anda akan memeras saya? Fitri tersenyum tipis, sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Saya tidak memeras, Pak Herman. Saya menawarkan Anda pilihan. Pilihan pertama, Anda saya laporkan atas semua tindak kejahatan Anda. Percayalah, bukti-bukti saya cukup kuat untuk membuat Anda mendekam di penjara dan reputasi Anda di dunia bisnis hancur. Pilihan kedua, Anda bekerja sama dengan saya. Berikan semua bukti tentang Zaki, tentang siapa yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan itu, dan semua rekaman percakapan Anda dengan Zaki yang bisa menjadi alat bukti kuat di pengadilan. Sebagai gantinya, saya tidak akan melaporkan Anda. Bahkan, saya akan mempertimbangkan Anda sebagai pemasok resmi Yayasan Cahaya Lastri untuk proyek-proyek sosial kami di masa depan, dengan kontrak yang transparan dan sah secara hukum. Anda akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih stabil dan aman daripada hasil judi Zaki. Bagaimana? Herman terdiam lama, mengamati Fitri. Ia melihat api dingin di mata wanita itu. Ia tahu Fitri tidak main-main. Keuntungan jangka panjang dari yayasan dan perusahaan Fitri bisa jauh melampaui utang Zaki yang rumit dan berisiko. Saya butuh waktu untuk berpikir, ujar Herman akhirnya, suaranya rendah.
Anda punya waktu sampai besok pagi, Fitri menyahut, berdiri. Lewat dari itu, saya akan menyerahkan flash disk ini ke Pak Baskoro untuk ditindaklanjuti. Pikirkan baik-baik, Pak Herman. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari masa depan yang bersih, atau tenggelam bersama Zaki dalam lubang yang sama? Fitri meninggalkan Herman yang masih terpaku, membiarkan pertaruhan besar itu menggantung di udara. Pagi berikutnya, rumah kontrakan yang dulu riuh dengan tawa dan ambisi kini diselimuti ketegangan. Zaki, Bu Siska, dan Dian sedang sarapan seadanya, saling melirik dengan gelisah. Mereka tahu ultimatum Herman akan jatuh tempo. Tiba-tiba, pintu depan digedor dengan keras. Herman masuk, tidak sendirian. Dua pria berbadan tegap berdiri di belakangnya. Wajah Herman tidak lagi menunjukkan senyum ramah, melainkan ekspresi dingin tanpa ampun. "Zaki, mana uangku?" tuntut Herman, suaranya menggelegar. "Waktumu sudah habis." Zaki berdiri, wajahnya pucat pasi. "Men, tolong beri aku waktu. Aku sedang usahakan dananya." Fitri pasti akan bantu." Herman tertawa sinis. "Fitri? Dia justru yang memberiku semua bukti kebangkrutanmu. Dia menawariku kesepakatan yang jauh lebih baik daripada mengejar pecundang sepertimu." Zaki terhuyung mundur. "Apa maksudmu? Fitri mengkhianatiku?" "Dia menyelamatkan dirinya sendiri, Zaki. Sesuatu yang seharusnya kamu lakukan untuk keluargamu, bukannya menyeret mereka ke dalam lubang hutangmu," balas Herman tajam. "Kau menjaminkan perusahaan inti manufaktur neneknya secara ilegal, bukan? Ada dokumen dengan tanda tangan palsu yang rapi sekali." Zaki tersentak, tatapannya penuh ketakutan. Herman menoleh ke Bu Siska dan Dian yang kini gemetar. "Dan kalian berdua, penipuan kalian kepada klien Garuda Manufaktur sudah dilaporkan ke polisi. Saya sarankan kalian tidak lari." Begitu Herman selesai bicara, dua petugas polisi masuk ke dalam rumah. Bu Siska dan Dian menjerit histeris. Tidak mungkin." Bu Siska merangkak memohon kepada Herman. "Tolong jangan laporkan kami. Kami tidak tahu apa-apa." Dian menangis tersedu-sedu. "Kak Rendra yang menyuruhku. Aku cuma ikut-ikutan." Zaki mencoba menghalangi polisi. "Jangan sentuh keluargaku. Ini semua salah Fitri. Dia yang menjebak kami." Herman hanya menggelengkan kepala. "Ini konsekuensi dari perbuatanmu sendiri, Zaki. Fitri sudah memberi peringatan berkali-kali." Polisi membawa Dian dan Bu Siska keluar. Zaki mencoba melawan, namun Herman memberikan isyarat kepada anak buahnya. "Bereskan semua barang yang bisa dijadikan jaminan untuk sisa utangnya. Aku tidak mau tahu." Ruangan itu mendadak menjadi medan perang. Anak buah Herman mulai menjarah, mengambil televisi, kulkas, bahkan perabotan rumah tangga. Zaki hanya bisa melihat, tangannya terkepal, air mata mengalir di pipinya. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, keluarganya, hartanya, dan harga dirinya. Ia kini benar-benar sendirian, dikelilingi oleh kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Rumah kontrakan itu kini kosong melompong, menyisakan puing-puing keserakahan. Beberapa bulan telah berlalu. Yayasan Cahaya Lastri kini berdiri kokoh, sebuah bangunan tua yang telah direnovasi menjadi pusat kegiatan sosial yang hangat dan ramah. Papan nama yayasan berkilau di bawah sinar matahari pagi, mencerminkan harapan baru. Fitri, kini terlihat jauh lebih tegar dan damai, berdiri di depan pintu yayasan. Rambutnya kini ditata rapi, dan pakaiannya sederhana namun elegan, memancarkan aura kepercayaan diri yang kuat. Di sampingnya, ibunya tersenyum, wajahnya cerah dan sehat, telah sepenuhnya pulih dari sakitnya. Sarah, sahabat setianya, juga ada di sana, tatapannya penuh kebanggaan. "Ini adalah awal yang baru, Fit," bisik Sarah, menggenggam tangan Fitri. "Kamu berhasil melewati badai itu." Fitri mengangguk, matanya menatap bangunan di hadapannya. "Nenek selalu bilang, harta ini adalah ujian, Sar. Aku ingin lulus dengan cara yang benar." Mikrofon kecil telah disiapkan. Beberapa awak media lokal dan perwakilan komunitas berkumpul. Fitri melangkah maju, mengambil napas panjang. "Hadirin sekalian,
Selamat pagi. Hari ini, kita meresmikan kembali Yayasan Cahaya Lastri. Yayasan ini didirikan oleh nenek saya, Lastri, dengan visi untuk menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang membutuhkan. Suaranya jernih dan berwibawa. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh liku, saya menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang angka di rekening bank, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan anugerah itu untuk menciptakan perubahan positif di sekitar kita. Fitri jeda sejenak, tatapannya menyapu wajah ibunya dan Sarah, lalu ke arah anak-anak yatim dan lansia yang kini tersenyum di halaman yayasan. Saya berjanji, Yayasan Cahaya Lastri akan menjadi tempat di mana setiap rupiah warisan nenek saya akan digunakan untuk membantu membangun kembali kehidupan yang lebih baik, untuk memberikan pendidikan, kesehatan, dan rumah yang layak bagi mereka yang kurang beruntung. Ia kemudian mengumumkan secara resmi penunjukan Pak Baskoro sebagai penasihat hukum utama yayasan dan menyerahkan semua dokumen legal yang mengukuhkan status yayasan dan perlindungan asetnya yang tidak dapat diganggu-gugat. Ia tidak menyebut Zaki atau keluarganya, namun setiap orang tahu kisah di baliknya. Fitri menutup pidatonya dengan senyum tulus, sebuah senyum kebebasan yang sesungguhnya. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah mendukung saya. Dan saya berharap, melalui yayasan ini, kita semua bisa belajar bahwa cinta sejati dan keluarga yang tulus tidak akan pernah bisa dibeli dengan harga berapapun. Di kejauhan, di sudut jalan, sebuah mobil kumuh melintas. Di dalamnya, Zaki, Bu Siska, dan Dian melihat keramaian itu dari balik kaca yang kotor. Wajah mereka lesu, pakaian mereka lusuh. Mereka hanya bisa menatap, dipisahkan oleh jurang penyesalan dan konsekuensi perbuatan mereka. Fitri, di tengah kerumunan yang bersorak, merasakan beban yang selama ini menghimpitnya terangkat. Ia menatap langit biru, menyadari bahwa hidupnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia adalah pemeran utama yang berdaulat atas takdirnya sendiri. Sinar matahari pagi menyinari aula utama Yayasan Cahaya Lastri, menciptakan lingkaran cahaya di lantai kayu yang bersih. Fitri, dengan rambut tergerai bebas dan mengenakan blus batik sederhana namun elegan, sedang mengajari beberapa anak kecil cara melipat origami bangau. Tawanya renyah dan tulus, berbeda jauh dari tawa paksa yang dulu sering ia tunjukkan. Senyum damai terukir di bibirnya, menunjukkan ketenangan batin yang ia dapatkan setelah badai berlalu. Di sudut lain aula, beberapa lansia asyik membaca buku di perpustakaan mini yang baru disumbangkan. Salah satu dari mereka, seorang nenek bernama Bu Juminah, memanggil Fitri dengan suara lembut. "Non Fitri, syukurlah ada yayasan ini. Ibu tidak tahu harus kemana lagi setelah rumah ibu digusur." Fitri menghampiri Bu Juminah, menggenggam tangannya dengan hangat. "Nenek tidak perlu khawatir lagi, Bu. Ini adalah rumah nenek sekarang." Sebuah laptop di depannya menampilkan grafik pertumbuhan donasi dan program-program sosial yang sedang berjalan. Angka-angka itu kini terasa bermakna, bukan lagi ancaman. Pak Baskoro masuk, membawa beberapa berkas baru. "Ibu Fitri, ada tawaran kerjasama dari Kementerian Sosial untuk program pendampingan disabilitas. Proyek jangka panjang, dan mereka terkesan dengan laporan akuntabilitas yayasan kita." Fitri mengangguk, matanya berbinar. "Luar biasa, Pak Baskoro. Kita harus pastikan setiap rupiah dialokasikan dengan transparan dan efektif." Nenek Lastri selalu menekankan itu. Ia melirik ke arah anak-anak yang kini bersorak gembira, berhasil membuat bangau origami. "Prioritas kita adalah memberikan harapan, bukan hanya bantuan instan." Fitri tahu perjalanannya masih panjang, namun kini ia berjalan dengan tujuan yang jelas dan hati yang penuh. Ia adalah pemimpin, bukan hanya pewaris. Di balik pagar besi yang tinggi, yang kini dihiasi dengan logo Yayasan Cahaya Lastri, Zaki, Bu Siska, dan Dian berdiri termangu. Pakaian mereka kusam, wajah mereka terlihat lelah dan dipenuhi keputusasaan. Rambut Dian kini acak-acakan, kalung berlian Bu Siska sudah tidak ada di lehernya, dan Zaki terlihat kurus, matanya cekung. Mereka melihat Fitri di dalam, tertawa bersama anak-anak. "Zaki, apa kita tidak bisa bicara baik-baik dengan Fitri? Sedikit saja, untuk makan," bisik Bu Siska, suaranya serak. "Dia tidak akan mau, Bu," jawab Zaki pahit, menatap tangannya yang kini kotor dan kapalan. "Aku sudah meneleponnya ratusan kali. Dia tidak pernah mengangkatnya."
Tiba-tiba, Dian melihat Fitri berjalan ke arah gerbang bersama Pak Baskoro. Kak Fitri, aku mohon, tolong kami, teriak Dian, suaranya parau. Dua petugas keamanan yayasan yang tegap segera melangkah maju, menghalangi mereka mendekat. Fitri berhenti beberapa meter dari gerbang, wajahnya tanpa ekspresi. Tatapannya dingin, namun ada gurat kesedihan yang nyaris tak terlihat di sudut matanya. Saya tidak punya urusan lagi dengan kalian, ucap Fitri, suaranya jernih dan tegas. Yayasan ini didirikan untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk menutupi kesalahan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan. Bu Siska mulai meratap, Fitri, kami ini keluargamu. Ibu salah, Nak. Zaki juga salah. Tolong maafkan kami. Zaki mencoba memotong, Fit, aku tahu aku bodoh. Aku menyesal. Aku janji akan berubah. Fitri menggelengkan kepalanya pelan. Penyesalanmu datang terlambat, Zaki. Dan janji-janji itu sudah tidak lagi memiliki nilai bagiku. Ia menoleh ke arah petugas keamanan. Tolong pastikan mereka tidak mengganggu kegiatan yayasan lagi. Fitri berbalik dan berjalan kembali ke dalam, meninggalkan mereka bertiga di luar gerbang, memudar di balik jeruji pagar yang kokoh, menatap masa depan yang kelam. Malam itu, setelah hari yang panjang di yayasan, Fitri kembali ke rumah lama Nenek Lastri. Aroma kayu tua dan lavender kering menyambutnya, membawa ketenangan yang otentik. Ia duduk di kursi goyang di ruang tamu, menyalakan lampu pijar yang redup. Rasa lelahnya berbeda kali ini, bukan lelah karena tekanan, melainkan lelah yang memuaskan dari pekerjaan yang bermakna. Ia memandangi foto neneknya yang tersenyum hangat di atas meja. Sebuah bingkai yang dulu sering ia tatap dalam kesendirian. Fitri teringat kata-kata neneknya, harta ini adalah ujian. Ia merasa telah melewati ujian itu dengan cara yang tidak pernah ia duga. Di samping foto itu, Fitri melihat sebuah kotak kayu kecil yang terukir rapi, yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada beberapa surat lama, sebuah jepit rambut nenek, dan sebuah buku harian yang sampulnya sudah usang. Fitri membaca beberapa halaman buku harian itu. Catatan-catatan neneknya tentang perjuangan membangun usaha dari nol, tentang pengkhianatan dari orang terdekat, dan tentang tekadnya untuk tetap berbuat baik. Ada satu kalimat yang membuat Fitri tertegun, kekuatan sejati bukanlah seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kau berikan dan seberapa kuat kau bisa berdiri sendiri. Air mata Fitri menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru dan pengakuan. Ia menutup buku harian itu, lalu mengambil pena dan selembar kertas kosong. Ia mulai menuliskan visi baru untuk Yayasan Cahaya Lastri, bukan hanya sebagai tempat berlindung, tetapi sebagai kekuatan yang menginspirasi perubahan nyata. Ia menuliskan rencana untuk memperluas jangkauan yayasan, menciptakan program pelatihan kewirausahaan untuk perempuan kurang mampu, dan memberikan beasiswa pendidikan. Di tengah kesendirian itu, Fitri menemukan bukan hanya ketenangan, tetapi juga sebuah tujuan yang lebih besar. Sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada 150 miliar rupiah. Ia adalah pemeran utama yang berdaulat atas takdirnya sendiri, dan kali ini, ia akan menulis lembar cerita hidupnya dengan tinta yang jujur dan kuat. Sinar mentari pagi menyelimuti ruang rapat Yayasan Cahaya Lastri. Fitri, kini tampil dengan blus linen berwarna pastel dan rambut yang ditata menjadi sanggul sederhana, memimpin rapat dengan aura kepemimpinan yang tenang namun tegas. Di depannya terhampar cetak biru program pelatihan kewirausahaan untuk perempuan kurang mampu. Sarah, duduk di sebelahnya, mengangguk setuju pada setiap poin yang Fitri sampaikan. Pak Baskoro, yang kini resmi menjabat sebagai penasihat hukum yayasan, menambahkan masukan-masukan strategis dari sudut pandang legal dan keberlanjutan. Target kita bukan hanya memberi ikan, tetapi mengajari mereka memancing, bahkan membuat bisnis perikanan sendiri, ucap Fitri, suaranya jernih dan penuh tekad. Nenek selalu percaya pada potensi perempuan untuk mandiri. Ini adalah cara kita menghormati warisan beliau. Sarah tersenyum bangga. Aku sudah mulai menghubungi beberapa rekan arsitek untuk merancang ulang area bengkel kerja di belakang. Kita bisa mengubahnya menjadi ruang inkubasi bisnis kecil. Pak Baskoro menghela napas puas. Akuntabilitas dan transparansi adalah kuncinya, Ibu Fitri.
Reputasi yayasan ini akan menjadi tameng terkuat kita. Fitri menatap papan tulis yang penuh dengan ide-ide baru. Perasaan lelah yang dulu kerap menghantuinya kini berganti dengan semangat yang membara. Dia bukan lagi wanita yang terombang-ambing oleh ancaman dan manipulasi. Dia adalah seorang pemimpin yang membangun masa depan, selembar demi selembar, dengan fondasi yang kuat dan jujur. Di sebuah sudut jalan yang kumuh, di bawah bayangan bangunan-bangunan tua yang reot, Zaki duduk di atas tumpukan kardus bekas. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan matanya cekung menunjukkan kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. Di sampingnya, Bu Siska mengemis recehan dari para pejalan kaki, sesekali melirik sinis ke arah Zaki. Dian, yang kini terlihat kurus dan pucat, sedang membolak-balik koran bekas yang ia temukan. Tiba-tiba, sebuah foto besar di halaman tengah koran itu menarik perhatiannya. "Mas Zaki, Ibu, lihat ini," teriak Dian dengan suara parau. Ia menunjukkan koran itu kepada mereka. Di sana, terpampang jelas foto Fitri dengan senyum damai, berdiri di depan Yayasan Cahaya Lastri yang kini terlihat megah dan modern. Judulnya berbunyi, Fitriana, Mewujudkan Warisan Nenek Lastri, Membangun Harapan Baru. Zaki merampas koran itu dengan tangan gemetar. Rasa iri dan penyesalan membanjiri dirinya. Wajah Fitri yang terpancar di koran itu terlihat begitu berbeda dari wanita yang dulu ia kenal. Tidak ada lagi gurat kesedihan, melainkan ketenangan dan kekuatan yang luar biasa. Dia berhasil, bisik Zaki, suaranya tercekat. Bu Siska mulai meraung. Anak durhaka itu. Dia pamer kesuksesan di depan kita yang sekarang jadi gembel. Ini semua salahmu, Zaki, kamu terlalu serakah. Dian menangis tersedu-sedu. Aku menyesal, Mas. Aku seharusnya tidak mendengarkan Rendra. Aku seharusnya tidak menipu klien itu. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Zaki hanya bisa mengepalkan tangannya, tatapannya kosong. Ia tahu, jurang yang memisahkan mereka dan Fitri kini terlalu dalam untuk diseberangi. Fitri telah menutup pintu itu rapat-rapat, meninggalkan mereka terperangkap dalam konsekuensi dari keserakahan mereka sendiri. Langit biru cerah membentang di atas gedung baru Yayasan Cahaya Lastri, tempat upacara peresmian Pusat Pelatihan Kewirausahaan Perempuan sedang berlangsung. Suasana ramai namun hikmat, dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, dan puluhan perempuan yang akan menjadi peserta program. Fitri, mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud yang sederhana namun memancarkan keanggunan, melangkah ke podium. Rambut panjangnya terurai rapi, dan senyumnya tulus, memancarkan ketenangan batin yang mendalam. Selamat pagi, hadirin sekalian, suara Fitri bergema di seluruh aula, jernih dan berwibawa. Hari ini, kita bukan hanya meresmikan sebuah bangunan, tetapi meresmikan harapan. Harapan bagi setiap perempuan yang ingin berdiri di atas kakinya sendiri, membangun mimpi, dan menjadi pahlawan bagi keluarganya. Ia menjeda sejenak, tatapannya menyapu wajah-wajah penuh semangat di depannya. Warisan nenek saya, Lastri, bukanlah sekadar harta. Itu adalah amanah. Amanah untuk menciptakan perubahan, untuk memberdayakan, dan untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang wanita terletak pada keberaniannya untuk menghadapi badai dan bangkit kembali dengan kepala tegak. Tepuk tangan meriah membahana. Fitri menatap ibunya yang duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Di sebelahnya, Sarah mengacungkan jempol. Pak Baskoro berdiri di samping podium, tatapannya dipenuhi rasa hormat. Saya percaya, dengan program ini, kita akan melahirkan bukan hanya pengusaha-pengusaha baru, tetapi juga wanita-wanita kuat yang tidak akan pernah lagi membiarkan martabatnya diinjak-injak. Tutup Fitri, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ia adalah pemimpin, bukan lagi pewaris yang rapuh. Ia adalah arsitek takdirnya sendiri, yang kini membangun istana harapan bagi banyak orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Setelah gemuruh tepuk tangan mereda dan keramaian upacara peresmian Pusat Pelatihan Kewirausahaan Perempuan mulai mencair, Fitri merasakan kelegaan yang mendalam. Ia tidak langsung pergi. Ia kembali ke kantornya di Yayasan Cahaya Lastri, sebuah ruangan yang didesain sederhana namun fungsional, dengan dinding dipenuhi sketsa proyek masa depan. Sinar matahari senja menembus jendela, melukiskan rona keemasan di atas meja kayunya. Ia berhenti sejenak di depan sebuah foto besar nenek Lastri yang tersenyum hangat,
menatap matanya sendiri yang kini memancarkan ketenangan. Di sampingnya, ibunya masuk dengan langkah pelan, wajahnya memancarkan kebanggaan yang tulus. Ibu meraih tangan Fitri, mengusapnya lembut. "Nenekmu pasti bangga sekali padamu, Nak," bisik ibunya, suaranya sedikit bergetar. Fitri tersenyum, "Aku melakukan ini untuk nenek, Bu. Untuk memastikan warisan beliau benar-benar menjadi cahaya." Sarah ikut masuk, membawa 2 cangkir teh herbal hangat. "Kamu berhasil, Fit. Bukan hanya menyelamatkan aset, tapi membangun sesuatu yang jauh lebih besar." Fitri menatap ibunya dan Sarah, 2 wanita yang menjadi pilar kekuatannya. "Ini baru permulaan, Sar. Masih banyak yang harus kita lakukan." Rasa lelah yang dulu menghimpitnya kini berganti dengan kepuasan yang murni. Ia tidak lagi dihantui masa lalu, melainkan dipimpin oleh tujuan yang jelas. Malam harinya, Fitri memilih untuk kembali ke rumah lama Nenek Lastri. Aroma melati kering dan kayu tua yang menenangkan menyambutnya, memberikan ketenangan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Ia duduk di kursi goyang di ruang tamu yang remang-remang, merenungkan setiap langkah yang telah ia ambil. Saat ia mengusap bingkai foto neneknya, jarinya tak sengaja menyentuh sebuah celah kecil di bawah meja tempat foto itu diletakkan. Rasa penasarannya terusik. Dengan hati-hati, ia membuka celah itu dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi rapi. Di dalamnya, ada beberapa surat tua yang ditulis tangan, sebuah liontin perak, dan sebuah gulungan perkamen yang diikat pita sutra. Fitri membuka salah satu surat. Tulisan tangan neneknya yang rapi menyapa matanya. "Fitri, jika kamu menemukan ini, berarti kamu telah menjadi wanita yang kuat seperti yang nenek harapkan. Harta yang nenek berikan adalah ujian, tapi ada satu ujian lagi yang lebih besar. Ada rahasia yang nenek simpan, sebuah aset terakhir yang bukan tentang uang, melainkan tentang kebenaran. Jangan percaya siapapun sepenuhnya, bahkan mereka yang tampaknya bersekutu denganmu. Kejahatan itu selalu punya akar yang lebih dalam. Carilah bunga mawar hitam di antara tumpukan arsip nenek. Di sana, kamu akan menemukan kunci." Jantung Fitri berdebar kencang. Bunga mawar hitam? Ini terdengar seperti teka-teki, sebuah petunjuk untuk sebuah misteri yang lebih besar. Keesokan paginya, di kantor Pak Baskoro yang selalu rapi dan tenang, Fitri menceritakan penemuannya. Ia meletakkan surat dan gulungan perkamen itu di atas meja. Pak Baskoro, yang biasanya selalu tenang, menunjukkan ekspresi terkejut yang jelas. "Nenek Lastri memang selalu menyimpan kejutan," ucapnya sambil memakai kacamata baca. "Beliau adalah wanita yang sangat visioner dan penuh rahasia." Pak Baskoro membaca sekilas isi surat itu, dahinya berkerut. Bunga mawar hitam. Ini bukan kode yang biasa. Ini bisa merujuk pada dokumen, orang, atau bahkan lokasi. Mengingat kecerdasan nenek Anda, ini pasti sesuatu yang sangat penting dan berisiko. Fitri mengangguk. "Aku merasakan hal yang sama, Pak. Aku butuh bantuan Bapak untuk mengungkapnya. Aku merasa ini adalah amanah terakhir nenek, dan mungkin ada kaitannya dengan Herman atau bahkan Zaki di masa lalu." Pak Baskoro menghela napas panjang. "Ini akan menjadi perjalanan yang lebih rumit, Ibu Fitri. Reputasi yayasan harus tetap bersih. Kita tidak bisa terlibat dalam hal-hal yang dapat membahayakan misi sosial kita." Fitri menatapnya dengan tekad. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, Pak. Nenek Lastri selalu percaya pada kebenaran. Aku ingin menemukan kebenaran ini, apapun risikonya. Anggap saja ini bagian dari perlindungan aset jangka panjang. Jika ada rahasia yang tersembunyi, lebih baik kita yang menemukannya terlebih dahulu." Pak Baskoro tersenyum tipis. "Baiklah, Ibu Fitri. Saya akan mengerahkan tim investigasi kami. Kita akan mencari bunga mawar hitam. Tapi kita harus sangat hati-hati. Kejahatan yang disebutkan nenek, Anda mungkin masih hidup dan bersembunyi di balik bayangan." Pagi berikutnya, Fitri dan Pak Baskoro sudah berada di sebuah gudang arsip tua yang terletak di belakang rumah lama Nenek Lastri. Udara di sana lembab dan berbau kertas lapuk. Debu beterbangan setiap kali mereka menggeser kotak-kotak kayu berisi dokumen-dokumen bersejarah milik keluarga. Fitri, mengenakan sarung tangan kain dan masker, dengan teliti mencari apapun yang berhubungan dengan bunga mawar hitam.
Berjam-jam mereka mencari di antara laporan keuangan lama, sertifikat tanah usang, dan surat-surat pribadi. Rasa frustrasi mulai merayap saat petunjuk itu terasa begitu samar. Tidak ada bunga mawar hitam yang tercatat di sini, Ibu Fitri, ujar Pak Baskoro sambil membersihkan kacamata. Fitri menghela napas, hampir menyerah, ketika matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik rak paling atas. Kotak itu berlabel, arsip pribadi, jangan dibuka kecuali dalam keadaan darurat. Di dalamnya, Fitri menemukan sebuah map dengan tulisan tangan nenek, bunga mawar hitam. Di dalam map itu, ada salinan kunci deposito bank di Swiss, serta sebuah surat pendek yang menjelaskan bahwa di dalamnya tersimpan bukti-bukti penggelapan dana dan skandal korupsi besar yang melibatkan beberapa tokoh penting di Garuda Manufaktur puluhan tahun lalu, termasuk mantan direktur utama sebelum Nenek Lastri mengambil alih. Ini lebih besar dari yang kita kira, Pak Baskoro, bisik Fitri, tangannya gemetar memegang dokumen-dokumen itu. Pak Baskoro mengambil alih dokumen tersebut, matanya membelalak kaget. Jika ini benar, ini bisa mengguncang seluruh industri. Nenek Anda bukan hanya seorang wanita bisnis, beliau adalah seorang pejuang keadilan. Fitri menatap kunci deposito itu, menyadari bahwa ia baru saja membuka sebuah kotak Pandora. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan kali ini, taruhannya adalah kebenaran yang tersembunyi jauh di balik warisan 150 miliar.